Agama biasanya didefinisikan sebagai sistem sosial budaya dari perilaku dan praktik yang berkaitan dengan kepercayaan, pandangan hidup, norma, maupun etika. Umumnya hal tersebut akan menghubungkan manusia dengan unsur supranatural, transindental, dan spiritual. Namun tidak ada konsensus ilmiah tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan agama itu sendiri. Agama memiliki sejarah dan narasi sakral yang telah dilestarikan dalam kitab suci, maupun simbol-simbol pemujaan tertentu, di mana sebagian besar bertujuan untuk memberi makna pada kehidupan. Setiap agama mengandung cerita-cerita simbolis yang menjelaskan terkait asal-usul kehidupan, penciptaan alam semesta, serta fenomena-fenomena lainnya. Diperkirakan ada sekitar 10.000 agama yang berbeda di seluruh dunia, dengan 84% dari populasi menganut agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, serta beberapa agama lainnya. Mereka yang tidak mengidentifikasi diri dengan agama tertentu disebut sebagai ateis, ataupun agnostik. Berikut adalah daftar agama terbesar di dunia. Dikutip dari World Population Review tahun 2020 berdasarkan jumlah pengikutnya. Agama Kristen dengan jumlah pemeluk mencapai 2,38 miliar orang. Agama Islam memiliki jumlah pemeluk mencapai 1,91 miliar orang. Agama Hindu dengan jumlah penganut mencapai 1,16 miliar orang. Buddhisme dengan jumlah pemeluk mencapai 507 juta orang. Agama lokal dengan jumlah pemeluk mencapai 430 juta orang. Namun terdapat 1,19 miliar orang dari seluruh dunia yang tidak terafiliasi dengan agama manapun. Mereka adalah kelompok ateisme dan agnoteisme. Ateisme merupakan pertentangan dari teisme atau kepercayaan akan Tuhan maupun para dewa. Ateisme dalam arti luas adalah tidak adanya kepercayaan akan keberadaan dewa maupun Tuhan. Istilah ini menunjuk pada kategori sosial yang diciptakan oleh para penganut agama ortodoks di mana mereka tidak menganut keyakinan agama sesuai di mana mereka ditempatkan. Istilah ateisme sebenarnya muncul pertama kali pada abad ke-16 dengan menyebarnya pemikiran-pemikiran bebas yang skeptis serta bentuk kritik terhadap sebuah keyakinan agama. Agnostisisme adalah pandangan atau kepercayaan bahwa keberadaan Tuhan beserta unsur supranatural lainnya tidak diketahui atau tidak dapat diketahui. Definisi lain yang diberikan adalah pandangan bahwa nalar manusia tidak mampu memberikan alasan rasional yang cukup untuk membenarkan kepercayaan bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada. Jadi ateisme dan agnostisisme bukanlah merupakan praktik keagamaan dan juga bukan afiliasi keagamaan. Keduanya adalah perspektif tentang keberadaan Tuhan. Baik ateisme maupun agnostisisme tidak dapat dianggap sebagai gerakan atau modalitas pemikiran keagamaan. Seandainya Tuhan menghendaki kita semua memiliki satu agama, tentu Tuhan mampu untuk melakukan semua itu. Akan tetapi Tuhan tidak menghendaki kita semua memeluk agama yang sama, karena ingin memberi manusia kebebasan untuk memilih. Para nabi maupun para maharesi berbicara dengan masyarakat pada waktu dan masa yang berbeda. Artinya agama muncul sesuai dengan kebutuhan umat di saat dan waktu yang berbeda pula. Karena kebutuhan akan ajaran agama berbeda-beda di setiap masa dan lokasinya. Oleh karena itulah agama pun berbeda. Namun perlu diingat, perbedaan itu hanya terdapat dalam cabang agama. Sedangkan esensi dan prinsip agama sejatinya sama, yakni meyakini akan kebesaran Tuhan yang esa. Agama tumbuh bersama peradaban, jadi sudah ribuan tahun agama bersama manusia. Ada beragam peradaban di dunia, ada beragam kebiasaan, dan beragam cara hidup. Maka sangat masuk akal apabila ada banyak agama. Agama adalah kumpulan pedoman yang diwariskan sepanjang sejarah peradaban manusia terkait ajaran tentang cara hidup yang baik dan benar, menurut masing-masing peradaban yang bersumber dari Tuhan melalui perantara orang-orang bijak. Sebelum ilmu pengetahuan modern berkembang, agama memegang peran penting dalam menjawab persoalan alam dan kehidupan manusia. Dengan kata lain, agama mengikuti keperluan manusia untuk mengatasi kesulitan hidup. Manusia hidup dengan keragaman masalah dan keragaman cita-cita. Hadirnya beragam agama menunjukkan bahwa pendapat manusia tidak sama dalam melihat suatu masalah. Maka dapat dikatakan bahwa munculnya beragam agama merupakan jawaban terhadap beragam persoalan hidup yang dialami manusia sesuai waktu dan masanya.
Beberapa agama besar menyatakan bahwa manusia memerlukan agama, karena dalam diri manusia sudah ada potensi untuk beragama. Potensi ini memerlukan adanya pembinaan, pengarahan, pengembangan, melalui tuntunan kitab suci untuk menghadapi berbagai tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Manusia akan selalu membutuhkan panutan dalam menjalankan setiap kehidupannya. Mereka tidak akan pernah merasa puas atas apa yang telah mereka miliki. Oleh sebab itu agama merupakan salah satu kebutuhan manusia yang juga tidak kalah penting dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Dengan memiliki agama, manusia dapat mengendalikan segala sesuatu yang dihadapi dalam hidup ini, dapat mengendalikan hawa nafsu mereka melalui aturan keyakinan mereka masing-masing. Agama Hindu mengajarkan bahwa manusia beserta segala sesuatu yang ada di alam semesta raya ini merupakan ciptaan Tuhan, Brahman, ide Sang Hyang Widi Wase. Segala sesuatu yang ada atau yang mungkin akan ada, merupakan manifestasi Tuhan. Demi kelangsungan hidupnya, manusia harus berbuat atau bekerja, demikian menghasilkan sebuah karma yang mungkin baik maupun buruk. Karma inilah yang kemudian akan melekat pada hidup dan kehidupan manusia, baik dalam keadaan yang sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Selama manusia tidak memahami akan realitas yang sebenarnya tentang hakikat kehidupan, maka selama itu pula ia akan tetap dalam lingkaran samsara di bawah roda hukum karma. Melalui tuntunan ajaran Dharma agama Hindu, manusia dengan kesempurnaan akal pikiran dan hati nurani, akan mampu mewujudkan pedoman catur purusya arta dengan jalan bakti catur marga. Agama sebagai pengetahuan rohani dan spiritual. Secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang berakar dari kata a dan gam. A berarti tidak, dan gam berarti pergi atau bergerak. Jadi kata agama berarti sesuatu yang tidak pergi atau bergerak, bersifat kekal abadi dan tidak berubah-ubah, yaitu Tuhan, Brahman, ide Sang Hyang Widi Wasa. Demikian pula ajaran-ajaran yang diwahyukannya adalah kebenaran abadi yang akan tetap berlaku dimanapun dan kapanpun. Berpedoman dari pengertian itulah, maka agama merupakan kebenaran abadi mencakup seluruh jalan kehidupan manusia yang diwahyukan oleh Tuhan kepada para maharesi maupun mereka yang terpilih, dengan tujuan untuk menuntun manusia dalam mewujudkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan yang maha tinggi dan kesucian lahir batin. Semua agama adalah tuntunan kebenaran. Setiap dari kita mencari sebuah hubungan spiritual dengan Tuhan, dan hubungan itu bersifat personal, sehingga tidak perlu dipusingkan agama mana yang paling benar. Ada banyak ajaran agama, dan setiap orang punya pilihannya masing-masing, sehingga tidak ada yang boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Baiklah sahabat, sekian dulu video kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.